Hello guys, with me again. So now I would like to explain about the explanation text. Jadi kita akan belajar tentang explanation text, Quran. Oke, sebelum itu selamat pagi. Apa kabarnya teman-teman? Wait for a minute. Wait. So, the definition atau pengertiannya, apa sih itu explanation text? Seperti PPT di sini atau gambar di sini kalian bisa baca explanation text is type apa of factual text that explain how or why something happens. Jadi teks ini teks jenis teks faktual yang menjelaskan atau digunakan untuk untuk bagaimana, how dan atau mengapa atau why sesuatu yang bisa terjadi. Jadi teks ini berfokus pada proses penyebab akibat dari suatu fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena ilmiah, dan fenomena sosial. Itu sama seperti report text. Explanation text ini menjawab beberapa pertanyaan seperti uh, bagaimana sesuatu itu terjadi atau how does something is happen, and then mengapa sih sesuatu ini bisa terjadi atau why does something occur. Jadi explanation text ini bersifat informatif, berdasarkan fakta, bukan untuk menghibur tentunya. Intinya, artinya teks ini tidak bersih cerita fiksi atau pendapat pribadi, tetapi penjelasan yang logis dan faktual. So we move to social function, atau yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial ini adalah, dari explanation text ini adalah menjelaskan proses atau fenomena secara jelas dan logis. uh, Agar pembaca itu memahami urutan terjadinya suatu peristiwa seperti itu. Jadi ini tuh untuk membantu pembaca bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi, misalnya hujan, gunung meletus, atau proses penguapan gitu. Uh, Ya seperti itu pokoknya. Kalau if you want to, if you have a question, you can comment in the description below. Comment text below. So, kalian bisa komen kok gitu. Kalau kalian ada pertanyaan. Jadi kita lanjut saja ke yang ketiga, itu generic structure-nya. Jadi ada struktur teksnya. Jadi expression text ini memiliki struktur teks sebagai berikut, yaitu yang pertama general statement seperti yang dia di kemarin ini. Eh, fungsi dari bagian ini yaitu memperkenalkan topik atau fenomena yang akan dijelaskan, memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas. Jadi biasanya itu membahas yang terdapat di awal teks. Contohnya seperti ini. Pengenalan tentang hujan atau pengenalan tentang proses terjadinya pelangi. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke yang B atau sequence explanation. Sequence explanation adalah bagian inti atau fungsi bagian ini menjelaskan proses langkah demi langkah, menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu fenomena itu terjadi. Jadi ini itu disusun dengan urut dan logis. Biasanya menggunakan kata penghubung waktu atau connective word seperti first atau pertama, then itu kemudian, after that itu setelahnya, finally atau akhirnya. Bagian itu membantu pembaca memahami atau kejadian secara runtut. Jadi kita lanjut yang ke C atau concluding statement optional. Jadi concluding statement adalah bagian penutup atau conclusionnya. Fungsi dari bagian ini yaitu menyimpulkan kegiatan, memberikan pernyataan akhir yang akan fenomena yang akan dibahas, dan memberikan pertanyaan akhir tentang fenomena, dan apa sih namanya, membahas atau bagian mana sih yang boleh
atau tidaknya seperti itu, tergantung dengan jenis teksnya, tergantung dengan teksnya. Jadi yang keempat itu ada, kita lanjut. Yang keempat itu ada language feature-nya tentunya, atau ciri kebahasaannya. Jadi expression text itu memiliki uh, language feature seperti menggunakan simple present tense, dan kalian tahu simple present tense kan, dan yang kita bahas sebelumnya, dan ada yang B itu ada language feature-nya, yaitu menggunakan passive voice. Jadi digunakan untuk menekankan proses, bukan pelaku atau fokus apa yang sedang terjadi. Jadi yang ketiga itu ada technical vocabulary. Technical vocabulary ini menggunakan kosakata khususnya sesuai topik. Misalnya seperti ini. Istilahnya sains atau istilahnya alam. Jadi yang misalnya itu ada temporal connective. Jadi temporal connective ini menggunakan kata penghubung waktu atau urutan seperti first, then, after that, or finally gitu. Jadi yang terakhir itu kira-kira atau casual conjunction. Casual conjunction, a word showing cause and effect. Jadi menggunakan kata yang menggunakan sebab dan akibat. Contohnya because, though, so, therefore. Jadi kita lanjut saja ke yang kelima atau grammar use explanation. Jadi ini bagian penting, bukan yang penting. Lebih tepatnya biar sesuai rules English lah, gitu, sesuai peraturan Inggris, grammar ini. Jadi grammar yang kita gunakan dalam expression text itu yaitu polanya kan menggunakan yang tentunya simple present tense. Polanya subject, verb one, subject, subjeknya itu uh, antara si s itu belum tidak. Jadi contohnya seperti water evaporates when it is heated. Atau yang seperti ini, mudahnya rain falls from clouds. Jadi ini digunakan untuk menekankan proses terjadinya suatu, bukan suatu pelakunya. Siapa pelakunya? Or who the was it? Who the maker? Jadi eh, jika grammar itu sebenarnya paling susah kalau dalam writing, tapi ketika kita belajar terus, practice, we can do it. So if you have a question, jadi kalau kalian punya pertanyaan, bisa tanyakan saya dalam komen atau ke chat pribadi. Jadi kan kita lanjut ya yang ke summary atau rangkumannya. Yang keenam itu seperti kalian di sini, expression text explain how or why something happens. Jadi expression text ini menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Berfokus pada proses dan hubungan sebab akibat, memiliki struktur general statement, sequence explanation, concluding statement, atau optional. Jadi intinya yaitu kita menggunakan simple present tense, passive voice, dan technical vocabulary. Ini simpelnya itu text explanation itu adalah teks yang menjelaskan suatu objek, tapi itu secara logis. Ada sumbernya seperti itu. So I think that's all about my explanation about, sorry, my describing or explain about the explanation text. So if you have question, just call me, just chatting me or add comment here. Karena saya tutup dengan selamat pagi, karena saya buka dengan selamat pagi, saya akan tutup dengan selamat pagi juga. Selamat pagi.